Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night. Besar tapi bakal more seperti nggak sadar bahwa Microboy sudah masuk dalam pertahanan mereka, tinggal satu player lagi tersisa. Rensky yang bakal bertahan, Microboy akan maju one on one dengan Rensky. Tapi game kedua kita di Erangel Maps, kita umat di mana 16 tim dari grup B dan juga grup C akan bertanding untuk mensecure posisi di top 16 kali ini. Beberapa tim harus step up kembali untuk mensecure top 16 seperti TP yang tadi belum bermain terlalu baik. Akankah Erangel menjadi perubahan nasib mereka dan mengamankan poin-poin tambahan? Oke, dan PR juga untuk Red Rocket nih. Red Rocket walaupun kalau nggak salah gue sempat notice dia salah satu tim dengan kill terbanyak ya. Iya. 199 kill atau berapa gitu kalau nggak salah. Tapi masalahnya untuk di placement mereka di 10 ke atas. Ah itu dia, betul banget. Red Rocket ya, dia tim yang menurut gue pribadi ya umurnya masih muda-muda banget. Dia punya satu pemain veteran yaitu si Kings ya. Tapi selain itu tiganya masih kecil banget. Oke. Oh, sabar kita bakal nahan dulu. NFT seperti menemukan posisi dari tim nomor C. Dia kali ini harus berada sendirian dan akan dimajuin pelan-pelan. Tembakan shotgun nggak mendapatkan targetnya, bakal langsung lompat keluar. Nomor C bakal masuk kembali lewat garasi dengan hanya bermodalkan satu bizon. Dapatkah dia menahan gempuran dari tim NFT yang sudah mengelilingi pergerakan dia. Dari sini bakal bertemu one on one dengan nomor C, bakal ngenok dua player dari tim Morph kali ini, dan Morph akan mengalami awal permainan yang kurang efektif dan kurang beruntung. Dua player bakal langsung termakan oleh tim NFT dan 2 poin untuk tim NFT. Oke, dan di Yesnaya sendiri di sini masih diamankan sama Genesis Dogma ya. Iya betul banget, mereka langsung mengamankan satu kota Yesnaya. Aku agak kaget karena gue kira dari Yesnaya itu mereka bakal kebagi 2-3 tim, tapi ternyata cuma GD yang mengisi kota tersebut. Victim mulai terpantau juga sedang rotasi menggunakan kapal. Ini berarti ke arah mana ya? Ke arah SMB kayaknya zonanya. Ya, kita belum lihat Belum juga lihat, ya sama arah sekali belum lihat. zonanya ke arah mana. Jadi kita masih belum menerka-nerka aja nih. Tuh, zona kedua pun belum terlihat nanti ya. Mungkin zona kedua baru mulai terpantau ketika tim akan rotasi. Cuma sementara waktu belum terlihat zona itu kelempar ke arah mana. Ya, tapi kalau misalnya dilihat dari Victim sendiri kayak sering banget menggunakan jalur laut ya. Kayak iya nggak sih? Karena Atau mereka tim di mana ya? Primors. Mereka di Primors mau nggak mau sih menggunakan jalur laut. Cuma kali ini mereka cukup nekat sih kalau mereka ambil jalur laut. Kalau kita megang Udah baju bisa, dia tuh Iya, ngebait oke. tuh. Dan udah ada beberapa tim juga yang udah mulai melakukan Iya. rotasi nih ke dalam area sebelah kanan. Dan itu mostly di daratan ya. Tadi sebenarnya agak sedikit banyak juga air yang mencakup, tapi udah pindah lagi. Ada senjata Rainbow di sana. Iya, M249 tembakan yang gak semua tim menguasai. Cuma kalau ada yang bisa pakai, itu ngeri banget tembakannya untuk nge-rush rumah, untuk nge-spray mobil jarak dekat. Yeah. Itu tembakan yang ngeri banget, apalagi yang dipakai oleh rusher ataupun dipakai sama support di belakang. Buat late game enak banget sih, kayak Kuat banget. apalagi kalau misalnya udah last circle gitu, circle udah nyempit banget. Terus tinggal ya udah tinggal spray aja. Cuma balik lagi penyakitnya adalah itu tuh kayak baru dipakai 20 peluru lu udah reload. Sama kayak AWM. Kebiasaan. Kayak AWM tuh penyakitnya apa? Belum sempet nembak udah kenok duluan. Iya itu gue. Makanya kalau gue main temen gue nih dapat AWM, Terima tembak dulu kasih. sekali, tembak dulu baru dapat, cetor sekali biar kita nggak Oke. mati dulu. Oh, oke. Karena kalau ditahan-tahan, ada kita mati duluan. Ya. Kalau gue sendiri biasanya cuma gue taruh aja di punggung, dipakai mah enggak. Paling ngeskop-ngeskop, Iya. nggak nembak. Lumayan sih nembak angin aja dulu. Yang penting kan orang udah denger gue pakai AWM. Takut ya kan. Ngeri dulu ya dia. Iya. Padahal mah gak bakal kena juga. Suara dong, jedum. Iya, serem AWM, loh AWM, bener. AWM, mundur. Tapi bener sih kalau kayak player yang denger suara AWM biasanya bakal lebih waspada. Iya bener ya. Mereka jadi akan jarang ngepick, jarang juga mencari lawan. Cuma kalau pakai AWM tuh biasanya tim lain juga mengincar. Betul. Gue mau AWM dia katanya. Betul. Tapi tim GD terlihat mulai rotasi juga dan mereka bertemu dengan tim tadi RRQ ya. Ada RRQ lumayan cukup dekat apalagi di open field juga ya. Betul, mereka sudah mengelilingi juga pertahanan dari tim RRQ dan RRQ dan posisi 3-1. Sama seperti GD kali ini sudah, GD lengkap 4 orang kali ini. Dan RRQ 1 orang pisah drone ke arah gudang besar ya, yang di open field. Dan mungkin dia akan memiliki angle cukup enak untuk pecahin mobil dari tim GD. Betul, cuma ini GD apa ya, tempat yang bagusnya adalah karena dia ada cekungan gitu ya, lebih aman. Tapi yang berbahaya adalah di sebelah belakangnya itu masih benar-benar open field banget, luas banget. Jadi kalau misalnya nanti ketemu sama tim-tim yang udah mulai melakukan rotasi, bisa aja dari GD sendiri bakal tersandwich. Dan Ini nggak punya kendaraan ya mereka ya? Nara kayaknya enggak ya, mereka benar-benar jalan Nggak ada kaki. kendaraan, mereka bener-bener Jadi jalan mau Safir kaki. dia. Iya, ini kayaknya latihan buat Olimpiade selanjutnya deh. Boleh sih, ini sambil bawa-bawa obor Beban gitu kan, ya kan. Bawa obor. Lagi nganterin. Nah, Kalau kita bakal kan lihat kali baru ini dibilang. Fallen sudah terjatuh. Fallen has fallen kali ini kita bakal lihat apakah bakal disusul dengan tembakan lagi atau GD dapat mempertahankan posisi mereka. Agak open sih dari tim GD kali ini, tapi kita bakal lihat apakah mereka bakal lanjut untuk mengintip ke arah tim RRQ atau enggak. Karena zona masih aman di arah mereka. Cuma resikonya kalau ada tim lain yang join the fight. Ya,
Kayak yang tadi sempat gue notice juga ini, lo lihat ya di belakangnya GD itu ada bukit kan ya. Betul. Siapapun tim yang ada di sana pasti bakal lihat posisi dari GD benar-benar free hit banget. Apalagi di depannya ada RRQ juga di sana. Betul, itu bisa banget ketangkep ya kalau ada tim yang mengisi belakangnya GD dan emang tempatnya GD itu kuat untuk lawan perang compound dari tim RRQ. Cuma di belakang mereka dan samping mereka itu juga kelemahannya. Di mana ada drone, dia kalau sampai dapat pick itu bisa nembak juga. Cuma RRQ sepertinya nggak terlihat terburu-buru, mereka lebih main safe aja, nahan aja mereka. Karena zona juga akan bergerak bentar lagi menuju ke arah Mention. kanan lagi. Makan. Mention ada Lipovka juga. Nggak ambil kiri-kiri. Bisa sih kalau lo mau Kiri-kiri. ngambil di pinggiran apa tuh yang Oh, dekat sini Lipovka bisa lo depannya. Pesisirnya. Pesir ya, Iya. pesir pantainya. Itu bisa sih mereka nahan sana, Bisa tapi kita bakal lihat ya, karena itu agak risky juga. Itu gambling kalau mereka nabrak ujung zonanya. Dari tim GD juga nggak mau ambil resiko, mereka bakal rotasi juga. Dan mungkin bakal bertemu dengan tim warna biru kali di sisi kiri mereka, yaitu ada tim Aura yang cukup berdekatan dengan tim GD. Beberapa tim yang melontarkan juga dari XCN, tertumbang satu player mereka oleh seorang Pala Gimpe dan belakang ke arah lobby juga. Beberapa tim yang lagi rotasi malah tertangkap ketika sedang melakukan rotasi mereka. Morph dengan dua player mereka, XCN dengan satu player mereka yang sudah hilang di awal permainan. Yap, dan kalau lu lihat ya dari permainan yang dilakukan sama NFT ini bener-bener barbar banget. Dan NFT di sini juga masih mencoba untuk melakukan beberapa spray ke tim-tim yang udah mulai melakukan rotasi dan bisa lu lihat ya, mereka mengamankan. Tempat GD. Oh yang tadi ya? Iya, tempatnya gede nih, diambil kembali kali ini. Kita bakal trade dari tim RRQ juga menuju ke arah BFD yang lagi rotasi. Belum terkena ataupun pelurunya, tapi kita bakal beberapa tim sudah mengisi di sekitar tim RRQ kali ini. Mas Gaga sudah teman juga sama seorang Jaden yang bener mengambil belakang dari cekungannya. Ini dari tim NFT bakal digempur abis-abisan sama tim Aura. Yes, kalau menurut gue sih ini bakalan susah banget pergerakannya, jadi mungkin bisa ngamanin tempat lain aja ya. Karena bisa lu lihat juga di sini udah mulai rame banget. Ken sendiri udah bisa mendapatkan satu player lagi tadi. Betul, player mereka seperti satu player tertumbang ya dari depannya NFT. Dan RRQ di ujung zona banget. Mereka bisa fight dengan tim sekeliling mereka, tapi harus berhati-hati jangan sampai keluar dari gudangnya. NFT yang paling bahaya. Di atas mereka ada tim Aura, depan mereka juga ada tim RRQ. Dan mereka sepertinya nggak masuk zona. Gak masuk zona, mereka harus pindah sih. Sedangkan dari RRQ sendiri mendapatkan player dari XCN ternyata. Berarti ini benar-benar di area pergudangannya RRQ ini banyak banget tim-tim yang udah mulai mendekat ya. Betul banget, ini area ujung zona sih, jadi pasti akan menumpuk juga, apalagi depan open field, nggak terlalu banyak tempat untuk menjaga juga. Kita bakal lihat NFT sepertinya akan maju pelan-pelan, mengambil compound di depannya dari tim RRQ. Kita bakal lihat Luxi juga tertumbang sebentar waktu dari tim Aura, akan spray down ke arah tim NFT yang akhirnya keluar dari pertahanan mereka. Satu orang sudah mengamankan posisi mereka dan Aura dengan showroom mereka akan langsung bergerak juga, karena jarak zona 200 meter. 200 meter betul, apalagi posisinya tadi lumayan cukup open. Sedangkan dari Puna Fight di sana udah mulai ketahuan bakal coba dilakukan tappingin aja menggunakan JP-nya. Itu kayak cuman beberapa hit lagi harusnya bakal knock sih. Betul, NFT juga sudah pindah kan ya, berarti dari tim-tim yang bertanding sudah mulai mengambil center circle. Oh, Aura nabrak compound dari Max Chen kali ini di Ken malah meledak Ken-nya. What happened, dia bakal dari Iron 4 ini dapat juga satu korban tambahan. Aura dengan satu player lagi, ternyata Aura dipulangkan di posisi ke-16. Ini ketiga kali gue ngeliat Aura melakukan hal yang sama loh. Dia nabrakin, waktu itu sempat nabrakin Red Rocket juga di Map Angle sebelumnya. Di keberapa, dan ini mereka melakukan hal yang sama lagi. Dia nabrakin Red Rocket di open field Kak. Yep. Ambil gundukannya Red Rocket kan. Pas mereka turun, tembakin mereka mobilnya. Tapi tadi benar-benar nekat sih dari tim Aura ya. Mereka tahu XCN itu kenok. Cuma jarak mereka nge-rush sama kenoknya XCN itu jauh banget. Yes, dan malah jadi ngebahayain tim mereka sendiri. Dan lu lihat tadi di pinggiran pesisirnya masih masuk ke dalam zonanya tuh. Betul, tapi itu bakal numpuk banget sih. Apalagi di daerah Lipovka itu ada beberapa rumah itu bakal langsung diisi sama tim-tim yang lagi rotasi juga. Dan ini zonanya ekstrim banget sih pindahnya. Dari Boom, Ikiar sudah kenok juga sementara waktu. Kita bakal lihat apakah BTR bakal mengejar kembali tim sekitar mereka. Ikiar sudah di knock, Aerowolf bakal di tapping juga dengan DP yang dipegang oleh seorang Microboy. Belum mengenai target juga dan BTR harus rotasi 200 meter. Yes, tadi walaupun kita lihat dari Luxi udah knock, tapi masih bisa diamankan. Dan Bone Swavel juga udah mulai tertangkap di sini sama The Pillars yang kayak posisinya jauh lebih diuntungkan nih. Iya, jauh diuntungkan kali ini dari tim The Pillars juga, tapi Boom dengan dua player mereka, Fokker dan juga God in Aston. Dapatkah mereka bertahan dari sisi Aerowolf, Spaw sudah dipulangkan juga ke arah lobby. Beberapa tim sudah mulai pincang dan akan sangat cepat bertambah ini player yang tumbang. Karena zonanya begitu cepat banting ke arah kanan. Oke. Dan ini posisi sebenarnya kayak Boom sama Aero nih sama-sama bahaya ya. Karena posisinya cuman ada kompon yang sama-sama sempit banget. Oh, dan Flippy bukan
tempat yang bagus untuk lu mengendari mobil dan akan di belakang juga ke arah lobby. Dan sisi kita bakal lihat dari tim RRQ juga mulai kehilangan player mereka. Banyak banget tim yang mulai tumbang. Kali ini kita bakal lihat dari TP lagi-lagi meng-HBD tim RRQ yang hanya misalkan 2 player mereka lagi. Warung juga tertumbang, tinggal sisa Bong seorang diri kali ini. Oke, ini mereka terlalu ngambil resiko yang sangat besar tadi ya. Dan Red Rocket juga terjadi explosion. Bong menjadi last man standing di sini dan kayaknya nggak bakal bisa nyelamatin temannya juga terlalu jauh. Iya, terlalu resiko juga sih untuk Bong kalau dia mau coba untuk menyelamatkan teman-teman. Tapi sepertinya dari tim TP bakal menghabiskan Warung yang masih kenok tadi ya. Yap, gue pikir itu Bong tuh tadi ya. Dan dari Fokker sendiri juga di sini mendapatkan vision yang cukup bagus di mana Morp ngambil pinggiran pesisiran nih. Hanya tersisa 2 player aja dari Morp tadi ya. Iya betul banget, kita bakal lihat dari tim Aero kali ini masih bertahan juga, masih bertahan sementara waktu di balik satu chef mereka dan Action pun dipulangkan di posisi ke-15 pada game kali ini. Kita bakal lihat dari Aero Wolf. Dengan mudah satu chef mereka bertahan bertiga, ini bukan tempat yang terlalu luas, agak sempit juga dan kayaknya dari tim BTR mendapatkan satu ujung tebing yang enak banget posisinya. Yes, dan itu bahkan dia masih bisa turun dan naik dengan aman ya, karena ada beberapa tebing tuh yang nggak bisa lo naikin lagi. Dan dari The Pillars di sini berhasil mengamankan 4 kill point. Di depannya juga ada GD tadi. Ternyata GD masih bisa selamat ya dari cekungan yang sangat berbahaya tadi. Betul, mereka dari tim GD tertahan cukup lama. Tapi gue suka banget posisi di tim TP ya. Bener-bener dia nge-HBD 2 tim loh. Ya. Boom jadi pincang banget, RQ jadi pincang banget. Posisi mereka bener-bener optimal banget. Kita bakal lihat spray down dari Anthem. Belum berhasil mendengar suara Mas Gaga dan berkena berapa peluru balesan support dari PFD kan. Jarak jauh Mas Gaga sudah terbang akan di finish juga kali ini. Oke, tadi upaya finishing yang agak sedikit membahayakan ya, jadi ya udah dibiarin aja dulu dia tersungkur. Dari Nara sendiri sini sudah mengumpulkan 2 kill point, bakal sedikit maju ke depan. Dari mana nih posisinya di depan bener-bener rame banget. Joyce udah terkena beberapa tappingan juga, masih cukup aman tadi behind the smoke. Betul, kita bakal dari tim Aero akan mencoba untuk ledakin kendaraan mereka. Karena mereka tempatnya udah kecil banget, mereka harus meluaskan area mereka dengan 40 mobil. Beberapa tim sudah mulai kehilangan player mereka juga dengan zona kebanting ke arah kanan. Kita bakal dari Nara bakal spray down ke arah bawah di mana tim Ampas Marshall yang lagi 1-on-1 dan Bampas akan di belakang juga di posisi ke-13 dari game kali ini. Oke, ini posisi yang sangat-sangat menyulitkan untuk beberapa tim tentunya karena masih ada 12 tim. Dan zonanya benar-benar menyempit ke arah pinggiran lagi. Iya, ini benar-benar ekstrim banget sih perpindahan zona. Langsung kebanting ke arah kanan, langsung mengambil sisi air juga. Dan tim-tim yang udah terlebih dahulu menjaga ujung zona, enak banget sekarang mereka. Seperti Morph, dari tadi mereka bertahan berdua di ujung zona. Yes, ini kayak ya udahlah tinggal nunggu aja ya. Dan sementara terjadi penumpukan di open field di sana dari Luxus sendiri mencoba untuk melakukan tapping dan berhasil mendapatkan satu kepala dari Kings. Cukup baik. Tapi karena jauh banget, gue nggak tahu nih apa masih bisa di NK. Masih belum. Susah sih. Karena ada mobil yang Ada bisa kendaraan yang ngalangin. menghalangi juga, tapi Kings dapet. Gila sih. Emang nih. Gila sih. Best memang ya. sniper in the world masih dapat korban lagi. Kali ini Teddy dibuat lumayan low oleh seorang Luxi dengan tappingan M24 juga kali 4 dia. Yes. Ini bakalan susah banget untuk Red Rocket melakukan rotasi kembali karena di depannya pun masih ada tim Nara dan ada victim bahkan di sana. Bakalan susah, bahkan dia nggak punya kendaraan juga untuk melakukan rotasi dari Godin. Bakal coba untuk melakukan spray menggunakan euforia dan di sana harusnya bakalan gampang banget tadi dapat free tapi harus reloading dan dari The Pillars masih cukup aman di balik kompan obstacle sorry. Kembali bakal spray down lagi dari seorang Aston mengarah ke tim TP tapi belum sampai tumbang ke ini ya orang ya. Dan kita bakal kali ini dari Boom masih bertahan juga berdua bermain yang sangat agresif mendapatkan satu korban dari tim Boom. Bermain sangat-sangat agresif, tinggal berdua tapi berani untuk nembak, membuka suara juga, mempertahankan area mereka. Karena kalau mereka udah nggak mempertahankan lokasi mereka, mereka bakal kemakan oleh zona pelan-pelan. Yep. Tapi Boom bakal bergerak lagi menuju ke arah tim Morph yang udah menunggu terlebih dahulu. Mungkin Boom akan dimakan oleh tim Morph kalau mereka nggak berhati-hati. Tapi langsung bakal dari BFD mulai kehilangan anggota mereka. Dari tim Boom juga mulai terlihat pantauan mereka oleh seorang Luxi dan Luxi dengan free shot banget dan kita langsung menembak ke arah tim Boom dan menghilangkan satu player mereka. Dan dari NFT juga di sana harus eliminasi ternyata. Dari Hitman benar-benar ini kelok banget sih posisinya. Gak ada obstacles yang bisa diamankan. Dia harus mengeluarkan banyak smoke. Sementara dari tim Morph sendiri di sini masih cukup betah dengan posisinya. Di satu lain, di satu sisi juga banyak banget tim-tim yang udah mulai tereliminasi karena blue zone yang pedes banget. Kita bakal lihat dari pergerakannya masih mencari juga celah dalam pertahanan lawan mereka. Oke, ini bakal jadi ritme yang mulai kembali damai ya harusnya. Iya, ini mulai kembali damai juga sih. Kita bakal lihat dari tim Aero ya. Mereka seperti masih menahan juga dalam satu shack mereka dengan forting yang lumayan rapid. Cuma bom mulai dihujani oleh tim Siren. Oke, posisi benar-benar bakal susah banget tentunya. Open field dan
Masih ada 9 tim, menurut gue ini masih bakal rame banget, tapi Poker juga berhasil mendapatkan satu player lagi tadi dari The Pillars. Bigetron sih posisinya enak banget sih. Tapi di sebelah kirinya ada Victim dan mereka juga masih harus sedikit maju ke dan bakal coba untuk melakukan spray menggunakan M4 yang masih belum mengenai siapapun. Harusnya ini udah menjadi informasi juga untuk Victim kalau di sebelah kanannya ada Bigetron. Betul. Tapi mulai lontarkan juga oleh tim BTR. Kali ini kita bakal lihat apakah mereka bisa bertahan sementara waktu dari BTR. Akan langsung maju juga ke depan mencari celah dalam pertahanan tim-tim yang udah bonyok depan mereka. Tapi kita bakal lihat dari tim Siren juga masih lengkap dengan 4 anggota mereka akan coba untuk mencari situasi yang enak. Tapi kita bakal lihat BTR seperti menemukan posisi dari Morph. Akan mulai mengokang bom, akan lempar juga apakah bakal mengenai Rensky dan ternyata bomnya lewat. Tapi memberi damage yang cukup besar kepada Rensky yang udah lumayan low. Akankah Zuxi mencoba membuka jalan ke arah bawah? Karena tempatnya tim Morph itu enak banget. Yap, jadi ini kalau misalnya lo mau melakukan inisiasi push pun agak susah karena itu ada cekungan dan Zuxi nyaris banget HP-nya low, tapi masih cukup aman, bakal coba untuk melemparkan bom aja. Molotov dilempar nggak kali bisa. ini. Zuxi bakal kenok sementara waktu dan kali ini Morph membuka celah dalam pertahanan tim BTR di mana ujung tanduk atau tombak mereka kali ini sudah dipulang, di knock kali ini. Belum dipulang ke arah lobby tapi dalam bahaya yang sangat besar karena dia kebakar dan jauh dari teman-temannya juga. Yes, dan posisinya di sini dari Mob juga pasti udah ketahuan juga kalau misalnya mereka ada di bawah cekungan kali ini. Tapi belum ke end juga ya? Belum Ken. Iya, belum. Masih bertahan, kita bakal dari Rensky juga masih menahan posisi dia. Pelan-pelan mencari celah dan kita bakal dari tim Morph ya. Dan kondisi mereka berdua doang dari awal. Mereka bertahan sampai 8 besar. Itu udah bagus banget. Ya. Dan kalau lihat juga di sini walaupun 8 tim yang masih ada tapi ini benar-benar banyak banget tim-tim yang udah mulai pincang. Dengan dari Nara juga di sana harus mulai kecilik sama tim Victim. Karena tadi tempatnya benar-benar di tengah-tengah banget dan The Pillars juga harus tereliminasi di posisi ke-8. Ya kita bakal lihat dari tim Morph masih juga mempertahankan posisi mereka melawan gempuran tim-tim sekitar mereka. Boom masih bertahan dengan satu player mereka, Fokker masih menahan sampai sekarang juga. Dari tim Siren seperti akan menembak juga karena Victim. Bom dilontarkan tapi belum berhasil menembakkan seorang Ray 2000 yang sepertinya posisi ketahuan oleh tim Airwolf di bawah dia. Ya ini bahaya banget sih. Tapi kalau misalnya dari Siren punya bom kayaknya masih bisa melakukan fight ya. Karena Airwolf bisa. Yap, bisa. Tapi kita bakalan dari seorang Victim Jacket bakal tertumbang juga sama tim BTR di mana Zuxi sudah berhasil untuk di-revive. Lemparan bom kembali dilontarkan ke arah tim Morph yang mengambil sisi bawah dari tim Bigetron. Oke, posisinya bakal susah banget sih ini. Kayaknya tempat dari Mob ini bakal dituju banget sama Bigetron untuk diambil alih. Dan sementara di sini bakal coba untuk melakukan spray down. Dari Ryzen berhasil mendapatkan Fokker, ternyata nembaknya ke arah depannya tadi ya. Iya betul banget, kita bakal lihat kali ini dari tim BTR juga seperti mencari celah tapi Siren semakin tertekan diledakin juga mobilnya. Siren akan pulang di posisi ke-6 pada game kali ini setelah ledakan yang begitu besar. Tapi kita bakal Morph seperti nggak sadar bahwa Microboy sudah masuk dalam pertahanan mereka. Tinggal satu player lagi tersisa, Rensky yang bakal bertahan. Microboy akan maju one on one dengan Rensky tapi akan di cover oleh teman-teman juga. Belum menemukan posisi Rensky tapi kali ini sudah bertemu dan akan dipulang ke arah lobby di posisi ke-3 atau 4? Keempat. Dan kali ini menyisakan 3 tim aja dari Bigetron, Nara dan juga Airwolf. Kali ini dari Bigetron akhirnya berhasil mendapatkan tempat yang menurut gue lumayan cukup bagus banget. Betul ya, mereka incer tadi ya? Iya. Diincer tadi cuma baru dapetnya sekarang. Dan dengan kondisi 3 tim tersisa, Airwolf 2 anggota Nara, 3 anggota mereka dan juga BTR dengan 4 anggota mereka. Ini mereka BTR bisa secure WCD pertama mereka hari ini. Yes, dan menurut gue ini bakal PR banget sih untuk Nara untuk maju ke dalam circle-nya. Karena mereka menurut gue agak lumayan jauh sih. Bisa lo lihat, sedangkan dari tim yang benar-benar berada di dalam circle cuma Bigetron aja yang udah ngumpulin 2 digit kill-nya. Iya betul, kita bakal lihat kali ini dari tim Airwolf. Dapatkah mereka lewat dan mungkin menjang pergerakan dari tim BTR kali ini. Yap. Mencari celah sementara waktu kita bakal lihat BTR dapat tempat yang paling enak sih menurut gue pribadi ya. Ada cekungannya, ada juga tempat open field. Masih ultimate nggak bisa nge-rush mereka. Yap, bakal susah banget sih. Sedangkan dari Airwolf dan juga Nara benar-benar harus ngelewatin tempat yang open Iya, banget. itu jalan raya itu open field loh. Open banget, bahkan Dan nggak ada pohon-pohonan Nggak juga. ada. Mau nggak mau mereka lari ke arah BTR. Ya. Dan ini smoke dan juga kendaraan mereka bakal sangat-sangat berarti kalau mereka masih punya mobil yang sehat. Tapi Nara sepertinya mulai kemakan juga sama zona, mulai menghimpit mereka dan Airwolf yang tadi sempat terpuruk di ujung shack mereka. Sekarang malah aman di zona. Yes, tapi Wah. kayaknya dari Bigetron bakal coba untuk sedikit demi sedikit maju ke arah tempatnya Airwolf di sana. Bakal coba untuk dilemparkan bom walaupun agak udah sedikit berpindah. Gua nggak tahu apakah bakal kena dan Nara juga harus sudah tereliminasi menyisakan 2 Oh tim dapat aja. lagi. Renal Ray berhasil mendapatkan 1 player dari Bigetron di sini walaupun hanya menyisakan 1 player dari Airwolf aja. Bakalan berat banget. Coba Langsung aja. Nare akankah dia coba untuk langsung melakukan revive karena sekarang kondisi 3 lawan 1. Di
Dimana Microboy sudah berhasil revive, sementara waktu kita bakal lihat dari BTR seperti tahu posisi Renare kurang lebih di mana, lemparan bom akan menuju ke Ryzen dan ternyata ketahuan lagi megang bom. BTR bakal men-secure WWCD pertama mereka untuk hari ini juga double digit kill untuk game kedua kita pada di Erangel. Ini akan boostingin banget poin BTR, apalagi dengan WWCD plus jumlah kill yang luar biasa banyak. Total berapa ya? 14 14 harus tadi. ya. Yes.